Halo teman-teman, selamat malam penggemar Rainbow Indonesia. Ini baru pulang teman-teman nih dari kerjaan. Sekarang mau kasih makan. Jadi begitu langsung pulang kerja, langsung ambil makanan buat mereka. Mereka sudah kelaparan ternyata. Jadi ini saya kasih makan dulu. Tadi saya udah kasih makan sebagian, yang rembo-rembo lainnya. Tuh pada lapar ya. Ada lapar mereka. Tuh. Lihat ya, pada lapar banget ya, kasihan. Ditinggal pergi kerja. Tuh. Nah, kemarin ada pertanyaan ya, ini bagus juga sih pertanyaannya teman-teman ya. Ini saya jawab juga nih, malam ini juga saya jawab ya. Mau saya kirim untuk ini. Karena kita sibuk kerja, jadi takutnya nanti YouTube nggak konsisten dibilang. Karena kerja jam 5 baru jam 5 pulang. Jam 8 baru pulang. Jadi takutnya nanti YouTube anggap saya sebagai content creator ntar nggak konsisten ya waktunya, karena pagi berangkat kerja, malamnya pulang, pagi berangkat kerja, malam pulang gitu. Nah ini saya mau supaya ada video yang yang masuk nanti untuk saya publikasikan. Ini sekalian juga saya kasih jawaban tentang rainbow peacock ya. Sebenarnya rainbow peacock ini teman-teman, ini rainbow peacock ini adalah rainbow peacock ini tuh rainbow yang ikan yang gerombolan teman-teman. Ini ikan yang gerombolan, ikan yang istilahnya berkelompok gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang di email itu, Om, berapa harus diisi di dalam aquascape gitu ya, berapa harus diisi dalam aquascape dan berapa harus berapa harus dibeli untuk ukurannya gitu. Oke, itu saya jawab dulu. Jadi kalau untuk yang rainbow yang untuk aquascape itu, kalau bisa, tergantung dulu aquascape-nya itu apa. Kalau aquascape-nya itu landscape taman kecil-kecil atau landscape hutan atau landscape akar-akar pohon atau landscape bebatuan ya, itu lebih bagus peacock yang ukurannya yang sedang ya, sedang, baik betina atau jantan tuh yang penting sedang gitu loh, karena dia landscape-nya tropik gitu ya, maksudnya alam liar atau semak belukar gitu, karena banyak rumput-rumput kan, banyak daun-daun gitu ya. Itu kecil bagus, tapi diisi untuk berkelompok mereka itu 10 atau 15 gitu maksudnya. Banyak pun nggak apa-apa, karena apa? Kecil mau besar, nanti peacock kita taruh di aquascape gitu ya, itu nanti kalau banyak misalnya lebih dari 20 atau 15, itu akan memunculkan sifat asli habitatnya. Artinya apa? Mereka berkelompok, saling beriringan jalan, atau saling mengikuti pimpinannya, atau mereka saling mengikuti kemana arah teman-teman mereka berjalan. Jadi itu nanti kalau yang saya pernah lakukan di sini di akuarium saya itu, peacock itu dia kalau udah lapar nih, udah lapar kan, itu kan berarti kan ada satu pemimpin gitu ya. Jadi kalau saya ke arah kiri atau ke kanan, itu satu ikan tuh ada tuh paling ya dominan lah untuk jadi pemimpin. Itu semuanya pada ngikut di belakang dia tuh. Jadi kalau saya lihat itu, karena kan saya bukan aquascape ya, saya akuarium ya. Jadi akuarium itu kan tidak ada apa-apa, tapi karena dengan dia mengikuti pimpinannya yang gerombolan kelompok, itu kayak itu loh, kayak
di tengah laut itu apa gelombang air laut yang di tengah apa gelombang atau ya gelombang laut lah di dalam laut gitu loh maksudnya. Jadi kelihatan kayak gelombang laut sur gitu loh, cakep gitu. Jadi ngayun-ngayun mereka bermain gitu loh. Itu loh bagus. Tapi karena aquascape kita harus lihat dulu aquascape-nya. Kalau untuk yang tadi saya bilang yang kecil-kecil tadi itu ya itu tadi kayak taman, rumput-rumput atau yang bebatuan atau yang akar-akar itu sebenarnya bisa masuk yang gede. Tapi harus ditentukan yang gede berapa, yang kecil berapa. Tapi kalau bagus menurut saya yang kecil, karena apa? Yang kecil itu jadi seakan-akan seperti 3 dimensi atau nyata ya mereka untuk terlihat di aquascape-nya teman-teman gitu loh. Tapi kalau untuk aquascape yang model seperti pasir atau bebatuan juga atau karang ya, atau sebagai arus misalnya ada arusnya gitu di aquascape-nya gitu ya, entah itu besar ukurannya atau kecil. Tapi kalau bisa untuk rainbow ini jangan kecil ya, jangan ukuran 1 meter ya, 1 meter atau ya kalau bisa ya kalau saya sarankan ya kayak akuarium saya juga bisa, atau 2 meteran atau 1,5 meter, 1,80 meter gitu tingginya tuh. Kalau bisa tuh jangan 50 cm. 50 cm itu kasihan juga, masalahnya dia kan suka air dalam ya, karena rainbow ini sifatnya itu memiliki suka dengan suhu yang agak sedikit hangat ya. Jadi dia di 1.500 meter itu ya kedalaman yang dia selalu ada gitu loh kalau di permukaan dasar laut mau di bawah laut gitu loh. Jadi kasih yang agak tinggi, jadi mereka lebih nyaman untuk bermain, untuk berlari-lari atau seperti apa. Karena rainbow ini sifatnya periang, rainbow ini sifatnya tidak mandiri, tidak menyendiri atau tidak, karena dia familiar ya, artinya dia semua ikan masuk, asal jangan digabungkan dengan ikan-ikan lain. Nah, kalau untuk yang ukuran yang besar-besar itu kalau bisa jangan ada ikan lain selain rainbow. Pokoknya semua model rainbow terserah, nggak apa-apa, yang penting jangan ada ikan yang predator, ada ikan yang bangsal-bangsal yang ibaratnya yang rakus makan atau apa kayak semacam ikan-ikan lohan atau apa, itu jangan gitu loh. Jadi kita hindari. Jadi kalau saya lihat dari beberapa ekosistem yang mereka buat orang-orang luar negeri itu ya, mereka buat aquascape itu saya lihat mereka itu sudah menentukan ikannya, sudah menentukan temanya apa gitu loh. Jadi pada saat mereka masukkan ikan yang mereka inginkan, ya kalau rainbow sih semuanya masuk ya, kemana aja masuk, karena apa, rainbow itu tidak monoton dia, jadi semuanya masuk, aquascape apa aja dia masuk gitu loh, asal kita bisa menempatkan posisi mereka seperti rainbow semua, misalnya ada rainbow bosmani, ada rainbow praikok, ada rainbow anjir maru, ada rainbow red, ada rainbow blue, ada rainbow yellow atau macam-macam ya. Jadi itu banyak ya, itu terserah, nggak apa-apa gitu. Jadi itu mereka lebih cenderung ke temanya gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus. Nah, nanti kalau seandainya dia fokus, itu ikan rainbow yang jadi untuk keluarga rainbow semua family di dalam aquascape itu akan jadi nyaman mereka. Mereka nyaman nanti. Mereka tinggal di situ nyaman. Mereka tinggal di situ nyaman sekali. Sangat nyaman. Artinya mereka sangat bisa untuk berkembang biak, mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh, atau mereka jadi bisa saling ini ya. Rainbow ini pintar ya teman-teman, saya cuma sarankan kalau bisa rainbow ini akuariumnya itu harus penuh ya, posisi air itu di permukaan tuh jangan setengah dari tank, maksudnya jangan kurang dari 20 cm dari tank gitu loh. Artinya kalau ketinggian akuariumnya seperti kita inginkan, misalnya akuariumnya 1 meter ya, kita fullin aja. Nah itu full itu maksudnya gini, supaya apa? Dapat ketinggiannya. Karena rainbow ini di permukaan bagus, di permukaan air bagus, di bawah air juga bagus. Apalagi di tengah-tengah seperti ini nih ya, seperti ini nih, ini cakep gitu loh. Jadi ini karena saya nggak pakai lampu akuarium khusus ya, saya cuma nanya karena kan ikan saya kan saya ternak ini buat di luar, jadi saya nggak pakai apapun. Jadi ya maaf kalau emang tidak kelihatan warnanya tuh genjreng kayak di video-video orang luar lainnya gitu ya, rainbow ya, karena saya nggak punya tempat untuk akuarium ya, untuk yang besar gitu loh, untuk di dalam. Karena saya pikir saya karena ternak itu saya udah tahu aja, yang penting udah tahu nih kualitasnya begini, jadi saya bisa range berapa lama mereka untuk bisa berwarna segala macam, saya udah paham, jadi udah tahu warna. Tapi saya belum untuk melakukan menggabungkan mereka di akuarium gitu. Tapi tetap di sini saya utamakan dulu di luar, karena apa?
rainbow mendapat cahaya matahari di luar, dia lebih tahan lama warnanya dibandingkan lampu ya, karena LED itu istilahnya bukan menyerap tapi menyinarin aja, menyinarin lingkungan kolam dan dia, tapi tidak menyerap energi yang ada di sisik-sisik apa di sisi-sisiknya ya. Ini pengalaman saya lihat gitu ya. Jadi dia tidak menyerap energi matahari. Kalau ibaratnya buah itu matang gitu, seperti kena matahari itu matang gitu ya. Jadi dia masak dia jadinya. Artinya menguning, dari hijau jadi menguning gitu. Nah, ini rainbow seperti itu. Jadi kalau kena matahari dia itu sisiknya tuh semakin kuat gitu loh, semakin kuat warnanya, semakin tebal warnanya, semakin cerah warnanya kena matahari. Makanya rainbow yang di alam itu kena matahari itu begitu diambil dan dimasukkan ke dalam akuarium, itu mereka menyesuaikan dulu tuh ya, menyesuaikan secara tidak langsung tuh, menyesuaikan kondisinya, kondisi mereka, tempat tinggal mereka, bla bla bla. Artinya mereka bisa mengadaptasi dengan situasi dan kondisi. Cuman yang saya sarankan itu rainbow itu jangan sampai 24 jam tuh lampu terang. Jadi pada saat kita mau tidur, berikan lampu yang redup atau lampu yang setidaknya pakai timer yang modelnya bisa dikurangin terangnya, cerahnya gitu ya. Jadi bisa jadi rainbow tuh aman. Jangan pas kita udah malam kita hidupin sampai terang, kita mau tidur dia masih terang. Kalau bisa jangan, karena rainbow ini untuk cahaya sebenarnya sensitif juga. Kalau saya bilang sangat sensitif, sangat sensitif. Karena apa? Dia kalau ada cahaya yang sorot ya, bukan kalau HP kan nyebar ya, nggak nyorot ya. Kalau HP kita kan, kayak HP saya ini kan nyebar ya, maksudnya dia pecah gitu loh. Kalau lampu senter sorot, dia udah lari-lari kemana-mana itu, kayak orang panikan dia, cepat banget gitu loh. Ini pengalaman saya, karena saya pernah pakai lampu senter, makanya saya sekarang nggak pernah pakai lampu senter lagi. Dulu saya ngecek anaknya, ngecek indukannya, ngecek telurnya itu pakai lampu senter. Induknya begitu kena lampu senter saya, memang saya tahu kalau dia kena senter itu dia langsung lari ya. Tapi saya sebelum nyenter tuh saya nggak langsung ke kolam, tapi saya langsung ke dinding atau ke tempat lain, saya senter dulu, baru nanti pelan-pelan tuh saya ini lampunya saya geser supaya terangnya tuh pelan-pelan gitu. Jadi nggak kaget mereka seperti itu. Nah, itulah yang saya selalu ini kan apa namanya, selalu hati-hati ya gitu rainbow tuh. Jadi kalau bisa saran saya, sebelum tidur atau misalnya udah mau tidur nih teman-teman nih yang punya aquascape gitu ya, kasih lampu yang remang-remang lah, atau lampu yang ya sekitar ya, kalau bilang LED yang warna oranye ya kasih ya, karena oranye itu bergradasi dengan aquascape yang ada di sekitarnya, maksudnya kayak rumput segala macam, jadi tidak terlalu terang gitu loh. Itu saran saya sih kalau bisa seperti itu, karena rainbow ini sensitif sekali dengan lampu sorot ya atau gimana. Tapi kalau untuk matahari saya bilang tadi, dia akan memperkuat warnanya atau mempertebal warnanya kena sinar matahari gitu. Jadi kayak seperti matang buah gitu loh. Nah, makanya saya selalu buka pagi-pagi. Kaca ini nih saya selalu buka nih. Ini kaca ini saya selalu buka. Ini kaca ini yang kan ada itunya apa namanya, paranetnya, itu saya buka pagi. Kenapa? Biar kena sinar matahari, tapi atasnya tetap saya tutup. Kenapa? Supaya tidak langsung kena sinar matahari, karena saya nggak punya tumbuh-tumbuhan atau akar-akar pohon atau apapun yang bisa untuk melindungi mereka. Jadi hanya satunya adalah asbes atau genteng gitu loh untuk melindungi mereka. Tapi kaca ini sama kiri kanan di sana itu saya buka gitu loh. Jadi matahari itu masuk. Jadi ibaratnya jadi makanya ini rainbow saya ini itu warnanya begini nih ya, nih. Ini apa ya, kecil aja udah berwarna begini ya, cerah ya warnanya ya, udah kecil aja udah berwarna cerah begini nih, tuh lihat kecil tuh. Nah, itu karena apa? Ya itu tadi matahari. Jadi menurut saya tuh semakin kuat kena matahari mereka dengan sinar biasnya matahari atau pantulan matahari atau apapun lah. Kan matahari kan mereka menyerap tubuh sinarnya kan menyerap tubuh mereka kan gitu. Akhirnya mereka lebih fisiknya lebih kuat, lebih tahan gitu loh. Jadi kalau ya itulah kalau apa namanya, matahari itu memang membuat makhluk hidup itu jadi stabil. Karena apa? Dia tubuh kita butuh sinar, butuh ultraviolet, butuh sinar matahari, artinya membuat tubuh kita tuh segar dan sehat gitu. Itu matahari. Jadi jadi semua makhluk di dunia yang ada di dunia ya, di hutan-hutan itu ya mereka butuh matahari. Kalau nggak ada matahari mereka juga nggak tahu sekitar. Seperti kayak ikan di bawah laut yang di kedalaman sampai berapa ribu meter itu ya, itu sampai mereka punya lampu sendiri. Ibaratnya memang Tuhan menciptakan tuh mereka ada semacam neon gitu, lampu neon yang buat nerangin mereka jalan, karena mereka sendiri juga badannya aja aneh-aneh
ya kan, karena pertumbuhannya nggak stabil karena dia di dalam laut kan gitu. Terus saya lihat lagi ada ikan yang semacam ikan bawal, tapi kayak bukan ikan bawal, cuman transparan badannya, itu yang kedalaman di bawah laut. Transparan, coba bayangin aja kan, tanpa matahari mereka, nggak ada sama sekali matahari gitu loh. Itu saya lihat Discovery waktu itu, udah lama ya, dari SMA saya itu saya udah lihat itu. Jadi banyak hewan-hewan yang aneh yang tidak terbentuk dengan baik atau tidak sempurna dengan baik. Nah, ikan itu butuh matahari, jadi termasuk rainbow bosmani, rainbow praikok, rainbow rainbow anjamaru, atau rainbow red atau blue gitu ya. Itu mereka butuh matahari. Semakin kena matahari dengan bias matahari atau sinar matahari, semakin matang lah itu mereka, sisik mereka atau warna mereka gitu loh. Sisik mereka tuh kan punya warna ya, kayak semacam keramik ya, kalau istilahnya tuh kayak keramik gitu loh. Jadi kayak semacam keramik glossy gitu, terus ada warnanya yang kayak semacam Pac-Man gitu tuh. Itu ada di PDF-nya, nggak salah saya IUNC ya, itu tentang masalah kepunahan atau bukan kepunahan, maksudnya ya kepunahan sih sebenarnya, kepunahan atau habitatnya berkurang gitu loh. Itu mereka mengawasi, tapi mereka menjelaskan juga tentang bagaimana si rainbow ini kayak gitu. Saya nggak salah saya IUNC, nggak salah saya, itu sebagai monitoring untuk hewan-hewan yang punah seperti rainbow ini termasuk habitatnya selain punah berkurang atau spesiesnya sudah tidak ada lagi. Ada beberapa spesies yang tidak ada lagi. Itu nanti saya akan tunjukkan di videonya ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Itu ada spesies yang sudah tidak ditemukan baik di Australia atau di Papua. Itu spesies yang hilang. Tapi dapat foto itu waktu ada penelitian sama, namanya nggak salah Max ya. Max itu orang Belanda ya dia. Dia itu penelitian tuh. Jadi dia nemuin itu. Nah itu, jadi selama kita masih bisa beternak untuk rainbow, kita jual nggak apa-apa, asal jangan ambil di penangkarannya. Karena gini menurut saya, kalau penangkarannya kita ambil sama orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab atau tidak peduli dengan pembaruan atau pemulihan atau pembiakan yang bisa mereka atasi untuk supaya tidak habis, itu saya rasa itu nanti ibaratnya biang atau indukan atau masternya di danau itu udah nggak ada lagi, habis. Kita mau cari kemana coba? Negeri kita sendiri aja kaya dengan ikan hias, tapi kita sendiri nggak mau peduli ya, baik itu hewan apa aja lah, entah itu burung atau segala macam. Kita harus peduli masing-masing bidang ibaratnya. Kita peduli, kenapa pedulinya apa? Bukan masalah untuk jual aja, tapi untuk melestarikan juga. Jual itu kan kita orang beli, nanti beli pasti ada yang beternak kan. Nah itu makin lama makin banyak kan gitu, jadi nggak takut kekurangan, nggak takut habis kayak gitu. Tapi kalau di danau Santani, danau Papua sana mereka ambil, itu ada 5 danau mereka ambil, mereka pakai pakai jaring untuk mengangkat bosmani yang itu tuh, bosmani yang sana tuh, bosmani rainbow bosmani itu yang kuning-kuning itu rainbow bosmani itu rainbow ini loh, rainbow terbesar ekspor loh yang rainbow bosmani itu. Rainbow terbaik, maksudnya terbaik di dunia yang memang dicari gitu loh. Yang ekor kuning, yang oranye tuh rainbow bosmani itu. Itu memang dicari dan itu memang sulit sekarang mendapatkannya gitu. Dan ada di video-video YouTube itu saya lihat itu foto-foto lama yang sudah 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu loh. Nah, sekarang tahun berapa? Kita pasti berkurang itu. Pasti saya yakin tuh berkurang. Cuman saya sedihnya apa? Kenapa nggak dilibatkan masyarakat untuk bisa merehabilitasi semua rainbow yang ini untuk di pembaruan ya, untuk bisa dikembangbiakkan gitu loh. Jadi di Papua sana tuh mahasiswanya, masyarakatnya itu udah demo itu, mereka udah memohon pada pemerintah tolong dijaga, dilindungi, jangan sampai habitatnya punah gitu loh, habis. Jadi mereka itu juga berusaha untuk mengembangbiakan gitu loh. Ada video-video mereka yang di sana itu saya udah lihat, ada mereka kebetulan buka semacam kayak stand gitu ya, stand itu, dan stand itu dia jadi stand itu gubuk ya, modelnya gebuk ya, kayak seperti inilah, kayak warung-warung warung-warung desa gitu ya, gubuk atasnya atapnya rumpia kelapa itu ya, terus pinggirannya rotan gitu loh. Terus mereka tuh buka stand
Tapi situ tulisannya apa? Save rainbow, bla 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 bla, banyak. Di situ ada ikan rainbow juga, ada anjes maru, ada rainbow bosmani, ada rainbow red gitu loh. Nah, saya pernah lagi waktu tahun 98 pas 99, saya pernah lihat itu di danaunya Santani apa? Itu rainbow red ya. Rainbow red. Nah, rainbow red itu saya lihat itu di video itu yang ngerekam itu orang luar negeri, orang barat ya, orang bule. Itu rainbow red itu di atas permukaan air loh. Ada betinanya 2, ada jantannya 1. Terus yang lainnya ngekor di bawah. Itu pada di atas itu tuh saya nggak tahu. Kalau biasanya kalau ikan di atas itu berarti airnya bermasalah. Air danaunya bermasalah atau airnya tercemar. Itu saya lihat dari video itu. Saya rekam jejak mereka itu sepertinya seperti itu. Karena apa? Kalau air tercemar, ikan pasti ke atas. Ikan pasti mencari udara yang lebih nyaman atau mereka menyaring udara dari insangnya untuk mendapatkan oksigen yang cukup dalam tubuh mereka. Maka mereka ke atas. Itu saya lihat. Jadi saran saya, apapun teman-teman lakukan untuk rainbow, baik untuk ternak atau hobi atau memang untuk segala macam, ya kita sama-sama berkampanye buat untuk menjaga ikan primadona kita ya. Di dunia ini paling dijadikan primadona. Jadi kalau bisa, ikan primadona kita ini adalah ikan terbaik untuk ekspor atau ikan hias yang diproduksi di Indonesia sebanyak-banyaknya, dan itu selalu diincar sama orang untuk jadikan sebagai ikan hias sultan kalau saya bilang ya, untuk kolektor. Karena apa? Ikan ini di Emirat Arab itu ditaruh di akuarium yang ukurannya 8 meter dan itu rainbow semua. Saya lihat itu ada videonya di Reddit ya, video Reddit waktu itu. Udah lama banget tuh Reddit ya, di forum Reddit tuh. Itu bagus banget, cakep banget. Udah akuariumnya besar, panjang, rainbow semua lagi berbagai jenis. Gila, itu keren banget. Saya sampai ya Allah, saya bilang ini luar biasa banget gitu loh. Mereka sendiri benar-benar menjaga rainbow tuh di akuarium tuh benar-benar super, tanknya tuh luar biasa keren. Mungkin kalau kalian lihat juga kagum ya gitu loh. Karena apa? Jadi semua rainbow dari situ, jadi semua seperti habitat aslinya mereka buat. Aquascape-nya juga sama gitu, landscape-nya juga sama, panoramanya juga mereka persis kayak seakan-akan di danau atau rawa-rawa. Itu di Abu Dhabi nggak salah saya tuh ya, di Arab itu, Abu Dhabi nggak salah saya tuh, ikan rainbow tuh sampai ke sana gitu loh. Jadi oke, sekarang kita kembali lagi. Sekarang untuk penempatan ikan rainbow itu tadi saya udah bilang, yang kecil yang besar itu sama aja, tapi kalau bisa rainbow itu jangan 3 untuk jumlahnya, jangan 4. Saya sarankan rekomendasi itu 10 atau 15. Nah, atau 20 untuk khusus rainbow praikok ya. Karena rainbow praikok ini berkelompok atau berkumpul. Tapi kalau untuk rainbow bosmani, rainbow rainbow bosmani, rainbow red atau segala macam, itu boleh banyak. Tapi kalau banyak pun harus lihat akuariumnya. Karena apa? Semakin banyak mereka, semakin indah, semakin cakep, eksotik banget ya. Endemik. Jadi kita ngelihat rainbow ini bukan lihat sesuatu yang sesuatu yang hanya warna aja, tapi historisnya juga kita lihat. Historisnya, terus selain historis ya itu sejarahnya dia gitu loh. Apalagi ikan ini termasuk prasejarah yang memang cukup unik ya, prasejarah zaman dulu yang ibaratnya komodo masih ada di sekitar sekarang. Nah, inilah rainbow nih sekarang masih ada di kita. Jadi zaman dulu rainbow ini tuh dianggap ikan cere lah, kecil-kecil zaman purba dulu ibaratnya gitu loh. Tapi ini dia terus karena zaman dulu kan belum ada ini, cuman hanya predator gitu loh. Tapi mereka cukup, karena saya lihat saya waktu itu pernah lihat di PDF yang dari nggak salah saya dari Australia, itu sisik mereka itu bukan seperti sisik ikan biasa yang mereka miliki ya, kita lihat ya gitu maksudnya. Sisik mereka, coba perhatiin, sisik mereka tuh nonjol loh, gede-gede loh, besar-besar kayak naga. Nah itu loh, sama kayak ikan yang ikan predator itu yang di Amerika itu. Nah itu tuh kayak gitu tuh, itu ikan predator di Amerika juga tuh saya lupa sih. Jadi itu langka juga karena dia zaman purba juga, munculnya kayak buaya gitu kan, panjang kan gitu loh. Nah itu, jadi kalau bisa ya itu tadi, kita ngelihat estetikanya juga, rainbow itu ditaruh di mana, akuariumnya ukuran berapa, jadi kita menyesuaikan.
Nah kalau memang rainbow itu bisa 3 boleh, 4 boleh, nggak masalah gitu. Cuman kalau mau lihat seperti habitat aslinya ya seperti saya ini, mereka akan bergerombol nantinya, akan sambil ngejar-kejaran gitu loh, sambil main gitu seperti ini gitu loh. Nah seperti itu, jadi mereka bergerombol, kejar-kejaran, main. Nah ya, nah satu lagi teman-teman, kalau memang akuariumnya dipenuhkan, saya sarankan itu harus ada jaring di atasnya ya, di atas akuarium ditutup jaring. Karena ikan rainbow ini dia selain pintar, ini saya kasih tahu nih, ikan rainbow ini pintar loh, pintar, cerdas kalau menurut saya. Karena apa? Saya pernah berapa kali, dan itu bukan saya bicara ngada-ngada ya, ini saya ternak sendiri dan saya sendiri yang observasi, memperhatikan gerak-gerik mereka, bagaimana habitat mereka, bagaimana mereka tingkah laku mereka atau sifat-sifat mereka. Saya perhatikan. Pernah satu rainbow itu karena saya kasih makan di kolam sebelah ya, tiba-tiba tuh ada yang satu tuh sibuk ke pinggir tuh sambil gini, karena dia lihat, dia tahu saya bawa makanan kasih ke sebelah, karena sebelah itu anakan ikan saya kasih makan. Saking nggak sabarnya dia lompat dia, ada 3 ekor lompat ke situ, langsung ngejar makanan. Bayangin aja, bisa lompat nyebrang kolam saya, sebelah-sebelahan gitu loh, kayak yang di kolam saya ini kan sebelah-sebelahan, berenangnya lompat dia, dan itu ngejar makanan. Bayangin aja saking pinternya. Saya perhatiin lagi, memang saya waktu itu nggak kepikiran untuk YouTube, nggak kepikiran untuk video. Karena apa? Saya taunya apa? Mengembangbiakan, membesarkan, terus mempromosikan tentang ikan rainbow ini ke Facebook, ke media-media lain ya, kayak Reddit, VK, terus Five gitu. Saya promosikan aja gitu loh. Artinya apa? Kalau mereka minat ya silakan mau beli. Tapi nanti saya sarankan juga, mereka selalu saya sarankan kalau beli yaitu kalau bisa dikembangkan Pak, atau dikembangkan Om, atau dikembangkan Bu gitu. Jadi saya suruh kembangin gitu mereka. Jadi kalau mereka nggak bisa bibit atau nggak ada segala macam, ya kita kasih nanti tutornya paling gampang. Tapi yang paling perhatikan adalah anakan, karena pada saat anakan itu sulit, menurut saya tuh sulitnya apa? Bertahan hidup. Suhu kita yang di akuarium salah, mati mereka. Itu aja. Jadi kita harus jaga anakannya dengan suhu yang stabil dan kondisi yang baik dan pakan yang bagus gitu. Nah, jadi artinya di rainbow ini tuh pintar mereka. Jadi jangan salah, rainbow bukan ikan yang ini, dia tahu mana dia bisa nyebrang ya. Kalau menurut saya sih kayaknya di sungai-sungai itu mereka bisa lompat ya, karena di sini pun mereka kalau nggak kita tutup di atas ini, kan saya sarankan akuariumnya ditutup ya di atas pakai jaring ya. Kalau enggak mereka lompat loh, hijrah mereka istilahnya. Lompat keluar, bukan masalah ininya, bukan. Apalagi mereka kalau lagi main kan suka tak gitu, ekornya suka dikebas-kebas, dipukul-pukul di atas permukaan air ya. Itu sifat ikan untuk bermain ya, itu sifat ikan yang saya tahu saya. Itu bermain tuh suka tak pukul kan. Nah, itu bisa terjadi lompat juga. Saya waktu itu saya kasih betina, jantannya yang bagus, betinanya saya taruh situ, saking senangnya dia dapat betina baru. Main deh tak dipukulnya. Begitu dia berenang cepat, rupanya bablas keluar. Dan saya nggak tahu, kondisi saya waktu itu lagi kerja. Itu dia pas pulang, di lantai saya ini udah kering maksudnya bukan kering itu ya, udah dimakan semut gitu loh. Nah, jadi saran saya ditutup ya teman-teman ya. Termasuk teman-teman yang pingin memang untuk nantinya mau budidaya, mau rainbow praikok, mau rainbow segala macam, kita nanti akan buat tutor. Saya nggak ngada-ngada buat tutornya. Dibilang mudah saya juga nggak bilang mudah, dibilang gampang juga nggak saya bilang gampang, dibilang susah juga saya nggak akan bilang susah gitu. Tapi saya akan cari jalan tengah bagaimana rainbow ini bisa dipelihara dengan aman sama teman-teman, untuk bisa diternak. Dan insya Allah, mana tahu rezeki kalian berbeda dengan saya, artinya rainbow kalian akan dibeli sama orang luar, atau di rainbow kalian akan dipesan sama orang ekspor atau orang-orang pengepul untuk penjualan ekspor gitu loh. Karena rainbow ini di luar Eropa itu mahal di Indonesia. Kalau di Indonesia saya belum kasih harga ya. Nanti kalau saya kasih harga nih, saya buka harga nih untuk rainbow praikok, untuk rainbow bosmani segala macam itu ya. Takutnya nanti yang lain komplain. Karena apa? Saya kasih cuman garis besar aja. Rainbow ini harganya mahal karena apa? Karena rainbow ini udah dari awal penjualan itu adalah dari orang yang menjual rainbow ini dulu ya, itu hitungannya sentimeter. Ya, saya buka aja sedikit, sentimeter. Jadi rainbow ini sentimeter, saya buka ya.
Jadi kalau dia ada 12 cm, kalikan dengan berapa dolar gitu loh, atau kalikan dengan rupiah kita. Jadi misalnya 10 cm ya, misalnya harga rainbow misalnya 1 cm atau 2 cm-nya 25.000 misalnya ya, misalnya 25.000. Rainbow Bosmani kita ada berapa senti? 7 cm, kalikan berapa, itu harga dia gitu loh. Jadi hitungan senti, biar teman-teman tahu itu hitungan senti ya. Di luar negeri juga sama, hitungan senti. Jadi bukan asal kasih harga atau hitung, enggak. Rainbow ini bukan ikan eceran, bukan ikan murahan. Rainbow ini ikan sultan atau ikan mahal ya. Saya kasih tahu nih, ikan mahal. Kebanyakan yang dijual betul memang kadang-kadang di bawah harga. Saya sedih karena apa? Memang betul di bawah harga karena apa? Kualitasnya, warnanya nggak ada, warnanya kurang, atau warnanya maksudnya nggak berwarna atau segala macam. Ya itu dijual murah gitu loh. Nah, tapi di situ saya bilang, hargailah ikan ini sebagai ikan terbaik Indonesia, dan jangan sampai harga itu kita buat semurah mungkin atau sejatuh mungkin gitu loh. Memang kita ini masalah untuk pembelian ya, untuk pembelian ikan hias itu masih dikategorikan masih murah di Indonesia. Makanya orang luar tuh beli ke kita tuh murah-murah, karena petani sendiri jatuhnya murah gitu loh. Sampai di luar negeri, mau tahu satu rainbow, ikan red rainbow satu di luar negeri itu bisa 500.000, saya kasih tahu aja. 500.000 satu ekor, per ekor ya. Ikan red per ekor itu bisa sampai 500.000 juga. Tapi ikan red di sana paling disukai sama Rainbow Bosmani. Itu bisa sampai 700 atau 500, 600 nggak salah saya. Ada yang 300, ada yang 400 ya. Itu masing-masing supplier ya. Itu loh, luar negeri. Nah, kalau ikan playcock ini satu ekor di sana itu bisa 50.000 bro. Bisa 50.000 sampai 60. Ada yang 70 yang ukurannya udah gede, udah tua. Jadi ikan rainbow ini dia besarnya sampai setahun atau 7 bulan ya. 7 bulan itu udah besar, statisnya udah besar normal atau udah besar sempurna. Itu paling lama 7 bulan. Bayangin aja, orang yang sultan, yang penggemar rainbow ini, saya langsung dari orangnya nih ya, saya dengar dia sampai nunggu bro, nunggu ini saya, apa namanya, anakan induk saya ini, anakan Rainbow Bosmani saya ini, dia nunggu loh bro. Dia bilang saya tunggu katanya, baru saya beli, saya tunggu besarnya. Makanya waktu itu kan ada video saya yang Rainbow Bosmani yang pertama itu, yang di akuarium yang masih anakan itu. Nah itu tuh ditunggu tuh sama pembelinya. Jadi saya harus 7 bulan bro, atau 6 bulan lebih lah. Itu saya, bukan saya gini, maksud saya tuh karena dia nunggu terus kita kasih makan banyak-banyak, salah, enggak. Tetap kita stabilkan makanan dia sesuai dengan berapa dia kenyang, berapa dia lapar gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kita ditunggu sama orang terus kita kasih makan ini biar cepat besar, enggak. Pertumbuhan itu enggak seperti kayak semacam apa ya, ajaib, enggak. Jadi tetap kita kayak seperti normal, cuman kita jaga kualitas warnanya. Kita harus munculkan warnanya seperti apa. Kita harus tahu bagaimana cara membuat warnanya itu bisa jadi terang gitu loh. Saya juga belajar dari beberapa mentor saya. Walaupun saya tidak pernah ketemu, tapi saya pernah lihat video-videonya, dan itu cara dia untuk melakukan pembiakan dan baik dari warna segala macam. Saya baca webnya, saya baca PDF-nya. Saking pingin tahunya, saya saking pingin bisanya seperti mereka gitu loh. Makanya saya tuh bukan berarti sok tahu, enggak. Tapi ini pengalaman saya pribadi yang udah 4 tahun saya belajar observasi rainbow, dan itu sangat luar biasa. Baik waktu dan segala macam saya harus korbankan. Karena apa? Rainbow ini termasuk juga sensitif. Air, makanan, sama ini kerusakan ginjal. Tapi ginjal itu udah umum ya, karena ikan kalau kerusakan ginjal, baik itu di ginjalnya, itu akan jadi bermasalah semua. Ikan akan jadi gembung perutnya, atau sisik akan keluar. Apalagi kalau rainbow ini kena gelembung air atau sisik air ya kalau dibilang. Jadi gini, di antara gelembung-gelembung air itu terdapat di dalam sisiknya. Jadi sisiknya itu bisa ngembang gitu loh. Nah, sisik yang ngembang itu bisa melengkung ke dalam kulitnya, itu akan membuat pembengkakan. Itu setahu saya ya gitu. Jadi kayak semacam sisik keluar gitu loh jadinya. Nah, itu biasanya itu ada gelembung air namanya itu. Dan itu bisa terjadi, itu saya kurang tahu juga bagaimana bisa terjadi, tapi yang pasti bisa terjadi seperti itu. Kayak seperti ikan koi itu kan pernah tuh, kalau ikan koi, kalau teman-teman pernah melihara ikan koi itu sisiknya kan pernah keluar kan kayak semacam ini kan taji ayam gitu, maksudnya keluar gitu loh. Jadi kayak bukan rapat kayak seperti ini ya, normal seperti ini bukan ya. Kayak gini, enggak kayak gini maksudnya. Jadi keluar sisiknya gitu loh. Jadi kayak semacam penyakit apa gitu di perutnya itu kan.
Jadi kan serem kan liatnya. Nah seperti itulah, itu namanya gelembung air gitu. Setahu saya tuh dari gelembung air. Jadi di antara sela-sela sisik dalam sama kulit. Jadi dia kayak ngangkat gitu nantinya. Dan itu akan bermasalah di lambung atau di kantong udaranya atau di ginjalnya gitu. Jadi kalau makanya ikan rainbow ini kalau masalah ginjal kalau udah rusak karena makanan, faktor ginjal tuh banyak ya, kerusakan makanan ya. Kerusakan permasalahannya banyak setahu saya nih, yang saya pelajari di ikan saya itu kayak moli tuh, kebanyakan makan rusak juga dia ginjalnya. Kekurangan makan juga dia gembung. Jadi kalau udah moli balon tuh, kalau udah gembung perutnya tuh karena masalah ginjal dia, itu udah kebalik tuh moli tuh jalannya. Kalau udah kebalik, udah berarti rusak ginjalnya. Berarti kita harus pasrah, bukan berarti kita harus ngobatin, nggak bisa. Karena ginjal udah rusak, gelembung udara, gelembung udaranya di dalam tubuhnya itu udah membengkak, udah nggak bisa. Jadi saya harus korbankan. Padahal tuh dulu jantannya bagus banget, jantan saya tuh gondrong, hasil dari branding ya, istilah di perkawinan F1, F sama F3 saya kawinkan seperti itu, F2 sama F4 saya kawinkan karena warnanya unik segala macam gitu loh. Jadi yang penting nanti suatu saat bisa saya jelaskan, tapi saya juga belum bisa untuk semuanya. Tapi saya sekarang ini masih bisa short atau yang video panjangnya seperti ini gitu loh ya. Saya kasih taunya ya informasi seperti ini tuh karena apa, pertanyaan-pertanyaan itu nggak saya harus jawab semua, tapi sebagian yang global ya, supaya kita sama-sama berbagi pengalaman, karena saya berbagi pengalaman ya. Jadi saya ini pengalaman pribadi, jadi kalau ada kesalahan apapun yang dari ucapan saya atau ilmu saya, pengetahuan saya yang saya kasih tahu ke dalam video ini, atau ada komplain atau tidak terima atau segala macam, saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon diperbaiki dan dikoreksi. Dan saya juga akan jadi belajar dari hal itu gitu loh, kalau emang saya salah sebagai observasi saya ya. Tapi kalau emang saya teman-teman mendengarkannya dengan menerimanya dengan logika dan masuk akal, atau berpikir dengan pengalaman teman-teman sendiri juga, kita gabungkan jadi satu, masuk dengan apa yang saya bicarakan, ya itu akan jadi patokan kita. Oh ini kita harus hati-hati seperti ini, atau jadi kita samakan visinya semua gitu loh. Apa yang terjadi sama teman-teman yang sudah pernah melihara, dan saya juga ada pelihara, jadi kita gabungkan. Tapi kalau ada kesalahan yang saya, pemberitahuan saya seperti ini, ya baik-baik istilahnya sama teman-teman atau bapak-bapak yang udah master lah, atau yang dari perikanan gitu ya. Saya mungkin bukan di bidang perikanan, tapi saya belajar aja untuk mengetahui seperti apa sih supaya bisa mereka sehat, tahan, kuat, dan kondisi daging atau kulit dan ototnya tuh mereka kuat gitu loh, nggak lemah atau nggak gampang sakit gitu loh ya, gitu. Seperti itu saya pelajari. Dan rainbow saya ini alhamdulillah di dalam kolam ini itu belum ada yang mati ya, alhamdulillah belum ada yang mati. Walaupun kecil-kecil begini nih, nih yang masih kecil itu alhamdulillah nggak ada yang mati. Karena apa? Saya mau ngasih makannya sesuai dengan tepat waktu dan sesuai ukuran. Artinya saya tidak jor-joran ngasih makan, jadi sesuai dengan ukuran seperti itu. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu lagi saya akan infokan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin tahu ya silakan komen di bawah video ini ya. Kita akan sharing-sharingan ya. Yang sudah pengalaman melihara rainbow juga, saya juga butuh ilmu dari teman-teman juga, karena saya nggak selalu diri saya yang saya pegang, tapi dari teman-teman ada punya pengalaman, saya ambil, saya serap, saya catat. Kenapa? Saya juga pingin seperti teman-teman juga yang sukses juga untuk melihara rainbow tuh bisa lebih ada trik-trik lain yang buat untuk bisa mereka lebih baik gitu loh, seperti itu gitu. Oke. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata salah, ada salah kata yang saya ucapkan, atau kalimat-kalimat yang kurang pantas atau yang kurang berkenan. Dan apabila yang ada yang tidak berkenan dan tentang pengalaman saya, ya silakan, nggak apa-apa komen atau memberikan respon, dan itu saya akan mengkoreksi dan saya akan belajar lagi gitu loh. Karena saya juga bukan dari perikanan, tapi saya belajar dari pengalaman, dan saya memang hobi ikan dan suka ikan. Apalagi saya juga nyesel baru ini saya pelihara, karena zaman dulu tahun di 90-an ya, zaman 90-an, 87, 89 saya tuh di 90-an sama 94 saya tuh nggak tahu kemana harus mau cari rainbow ini. Karena apa? Hanya baca di media-media kayak di Intisari, Majalah Hai zaman dulu tuh loh. Jadi saya tahunya cuma sebagian aja.
tapi nggak tahu saya mau cari di mana karena saya nggak punya informasi akses kayak di sekarang ini, punya HP, bisa internet, bisa browsing, bisa nyari, terus ada ketemu alamat semua bres, jadi beli gitu kan. Sekarang dulu nggak, kita nggak tahu mau kemana, jadi ya yang apa yang saya dapat di pasar ikan di tempat daerah saya itu saya beli, saya suka, saya beli, saya pelihara gitu loh. Kayak arwana, terus lohan. Zaman dulu tahun 90-an tuh ada lohan ya, lohan blue ya, itu dulu warna biru itu terkenal zaman dulu. Lohan, terus arwana yang red ya, bukan super red, red ya. Terus bukan moli gupi itu yang ikan gupi, ikan gapi yang ekor macan tutul tuh yang loreng-loreng tutul gitu tuh yang ekor panjang. Nggak kayak sekarang udah modifikasi kan, udah peranak pinak, udah cantik, banyak nih warna ini warna itu ya kan gitu, udah diiniin udah dikembangbiakan yang baru gitu loh, di upgrade gitu ya, seperti itulah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam pencinta rainbow semua, semoga kita bisa menjaga kelestarian rainbow kita di yang tercinta ini, asli dari Papua, dan kita dukung teman-teman kita di Papua untuk tidak punah di habitatnya, dan kita juga belajar untuk mengembangkan, dan kita bisa kok untuk bekerjasama untuk mencari mengekspor. Kalau emang pemerintah mendukung itu, kita support pemerintah, dan kita siap untuk melakukan pengembangbiakan besar-besaran atau pengembangan. Saya yakin banget di Indonesia ini ya, jujur aja saya yakin banget apabila pemerintah kasih jalurnya dan sudah ada jalur untuk ekspornya, saya yakin nih para master yang sudah berpengalaman di bidang ikan-ikan semua ya, di bidang peternakan ikan air laut mau air asin, apabila pemerintah membuka peluang untuk jalannya aja, buka aja jalannya pemerintah ya, sosialisasinya besar-besaran, atau sosialisasinya nggak perlu harus di Facebook, nggak perlu harus itu, tapi di TV sosialisasinya, pemberitahuan untuk masyarakat bisa mengembangbiakan, jadi tidak diambil di danau tapi dari masyarakat yang mengembangbiakan dengan kualitas yang sudah ditentukan, atau kualitas grade rainbow-nya yang untuk diekspor seperti apa. Dan itu mereka pasti akan, saya yakin semua masyarakat kita pasti akan beternak dengan baik dan dengan warna yang berkualitas bagus. Dan itu mereka tidak sembarangan untuk beternak karena memang sesuai dengan spek yang diinginkan luar negeri. Jadi pemerintah harus menjaga kualitasnya juga, kita harus juga menjaga sebagai peternak, kita juga harus menjaga kualitas juga kan gitu. Tapi kalau dibuka jalur ini, saya yakin pasti banyak yang akan mengembangbiakan dan mengeksperimenkan atau dengan warna-warna apa gitu loh. Karena selama ini kita ya begini-gini aja gitu loh. Jadi cuma hanya orang tertentu aja yang untuk bisa ekspor, untuk bisa masuk ke ekspor, terus untuk bisa ditampung tuh di mana kita itu nggak tahu. Jadi cuma orang tertentu yang bisa ditampung itu di sini gitu loh. Dan itu tete bengeknya kalau macam bla bla. Jadi ya kita main di dalam negeri aja gitu. Yang bisa ekspor tuh ya mereka yang memang beruntung ya. Jadi kita makanya dibilang ya ikan kita murah ya karena kita main di dalam negeri aja. Karena pangsa pasar kita pembeli kita kan orang kita ya. Jadi kita harus ya bukan apa-apa ya, karena saya juga sendiri juga kadang-kadang harga rainbow yang saya kasih mahal karena teman-teman yang beli ini kebetulan memang segitu adanya uang atau gimana, saya tidak melihat lagi harganya. Artinya saya tidak melihat, tapi saya melihat lagi pertemanan saya sama pembeli saya, atau sebagai sahabat atau sebagai family juga. Jadi saya ya udah saya kasih sesuai dengan apa yang ada di jumlah yang ada di ininya dia, keuangan dia gitu loh. Kadang saya kasih lebih, malah saya kasih bonus 5 atau 4 atau ya seikhlas saya lah, pokoknya yang penting tangan saya ngambil aja udah gitu aja, seperti itu gitu teman-teman. Oke ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya, kita tetap solid ya untuk pencinta rainbow baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan itu tetap saya mendukung dari Australia karena Australia ini selalu inovasi ya tentang rainbow ya. Mereka branding ya, jadi banyak rainbow baru yang bagus-bagus banget. Termasuk juga pembesaran rainbow, pengembangbiakan rainbow itu ada di Amerika, di California nggak salah saya itu. Jadi mereka mengembangkan rainbow juga, ada sekitar 13 jenis. Karena rainbow ini jumlahnya ya kalau setahu saya dari PDF dan beberapa bidang-bidang perikanan di luar negeri yang saya baca, jumlah rainbow ini ada 112 nggak salah saya itu 212. Jadi semua itemnya 112. Jadi total semuanya rainbow segala model 112. Nah itu mungkin belum yang termasuk yang branding ya. Kalau yang branding mungkin dihitung-hitung mungkin banyak kali ya gitu. Tapi di Australia saya lihat branding mereka luar biasa.
sampai ada yang 4 warna, 3 warnanya lewat, 4 warna cakep. Itu ke teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya, sudah merespon dan sudah like dan sudah berkenan di subscribe punya saya ya, mengikuti saya. Insya Allah saya akan memberikan pembaruan yang istilahnya yang pengalaman saya, yang berbagi pengalaman gitu teman-teman ya. Oke, ini sekarang udah malam, saya mau mandi juga, saya mau mandi mau makan, dan ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa, salam Nusantara, salam Rainbow Fans Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bye bye.